Kemudian katakanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menguasai seluruh alam, baik manusia, jin, malaikat, dan alam-alam lainnya. Cuman yang dimaksud di sini adalah yang berakal, manusia, jin, dan malaikat. Kemudian dia melanjutkan sumandir kaunal alamin waqifina tahtal qahr muqaddina li mubramil amr. Perhatikanlah ketika Anda membaca ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa seluruh alam ini itu berada di dalam kekuasaan Allah, qahrnya Allah, kehendak Allah yang tidak bisa ditawar oleh siapapun. Allah itu kalau berkehendak maka tidak bisa dilawan. Seluruh alam berada di situ. Tidak ada yang bisa menawar kehendak Allah. Muqaddina li mubramil amr. Semuanya tunduk pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa berubah. La yastatimuna li jalbil khair wa la li syarr. Tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan untuk dirinya maupun orang lain. Wa la li syarr. Tidak ada yang bisa menolak keburukan dari dirinya maupun lainnya. Renungkan makna seperti ini ketika Anda membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh alam itu adalah makhluknya Allah yang mau dan mau harus tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merenungkan makna seperti ini, maka fahina ilim tajidul adzadzil awal istisqa. Empat, Anda akan merasakan betapa nikmatnya seorang hamba yang menunjukkan kehinaan di hadapan Allah, yang merasa bukan apa-apa di hadapan Allah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan kenikmatan itu. Wa ta'udu ila rahmatil karimil ghaffar al-halim as-sattar bi husnil ijab wal istiqamah. Dan akhirnya kemudian orang itu akan kembali kepada rahmatnya Allah karena dia merasa hina, tidak berdaya, tidak punya daya dan upaya. Akhirnya mau dan mau dia akan kembali kepada rahmatnya Allah yang Maha Dermawan, yang Maha Pengampun, yang penyabar, yang suka menutupi keburukan makhluknya. Akhirnya dia memohon kepada Allah dengan penuh rasa tidak berdaya, karena hakikatnya manusia itu semuanya tidak berdaya. Kita ini bisa melakukan sholat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat keadaan kita, sebenarnya kita tidak layak untuk berkomunikasi kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi alhamdulillah Allah yang memberikan anugerah kepada kita sehingga kita bisa bersujud kepadanya, beribadah kepadanya. Walaupun kita sangat lemah, kullu insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Itu manusia, tidak berdaya. Dan semua yang kita terima itu murni anugerah Allah, bukan daya upaya kita. Allah itu telah memberi kita semuanya kebutuhan kita sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Kita dikandung oleh ibu kita. Kita belum bisa ibadah, kita belum bisa berdoa, belum bisa meminta. Tapi bagaimana Allah mencukupi gizi janin yang ada di dalam rahim ibunya? Siapa yang ngatur itu? Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ibu makan makanan yang bergizi, gizinya dibagi oleh Allah. Sebagian untuk ibunya, sebagian untuk janin. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyayangi kita sejak kita belum bisa ibadah, sejak kita belum bisa berdoa. Kemudian lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Untuk mengatakan haus, lapar tidak bisa. Untuk bekerja tidak bisa. Untuk berdoa tidak bisa. Beribadah tidak bisa. Tapi bagaimana Allah mencukupi seluruh kebutuhannya? Makan minumnya, dia kalau haus, Allah menggerakkan hati ibunya untuk paham bahwa ini anaknya kehausan. Siapa yang membuat ibunya paham kalau anaknya haus? Padahal dia bayi tidak ngomong kepada ibu. Allah yang memberikan pemahaman kalau ini anaknya haus. Kemudian siapa yang menggerakkan hati ibu untuk menyusui anaknya sampai meninggalkan tidurnya padahal capek, ngantuk setelah aktivitas sehari-hari? Kenapa dia bangun? Memiliki kasih sayang yang besar. Siapa yang menciptakan kasih sayang di hati seorang ibu untuk bangun malam meninggalkan capeknya, ngantuknya untuk menyusui anak?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum bayi itu bisa beribadah, sebelum berdoa, sebelum bisa bicara. Siapa yang menggerakkan hati orang tua, ayahnya untuk bekerja mencari nafkah untuk mencukupi keluarganya? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita tidak berdaya, kita tidak punya apa-apa, kita tidak, apa kita nggak bisa. Kemudian tumbuh dewasa merasa hebat, merasa kuat. Kemudian meragukan rezeki Allah. Waduh, nanti kalau saya ini tidak punya ijazah, tidak sekolah, saya kerja apa, makan apa? Dan memang samanya bayi di dalam perut ibu itu makan pakai ijazah. Ketika dikandungan makan pakai ijazah. Ketika bayi baru lahir nyusu gara-gara punya ijazah. Sekarang besar mentang-mentang sudah punya, dikasih sedikit ilmu oleh Allah, dikasih sedikit kekuatan oleh Allah, merasa semuanya atas daya upaya dia. Semua tetap Allah tetap seperti dulu, tidak berubah. Allah itu maha tetap, tidak berubah. Dulu kita di rahim ibu, ketika bayi yang mencukupi rezeki kita Allah, begitu juga sampai kita mati yang mencukupi rezeki kita Allah SWT. Karena itu jangan pernah sedikit pun meragukan rezekinya Allah. Semuanya yang Allah, termasuk ketika kita bayi, bukan orang tua kita. Allah yang menggerakkan hati mereka. Seandainya Allah membuat orang tua kita tidak sayang pada kita, dibiarkan mati kita, dibiarkan nangis, tidak dirawat oleh orang tua. Tapi siapa yang membuat hati mereka sayang kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Sejak makhluk ini belum wujud, semua sudah berada dalam pengetahuan Allah. Semua sudah dikehendaki oleh Allah. Itu semuanya sudah qadim, tidak ada awalnya. Yang baru cuma satu, penampakannya yang baru. Kita sebelum kita wujud, Allah sudah tahu kita lahir tahun berapa, tanggal berapa, jadi apa, rezekinya berapa. Sudah tahu. Yang baru hanya pelaksanaannya saja. Kalau perencanaannya semuanya sudah ada, itu sudah diketahui oleh Allah. Apa ada awalnya sudah dikehendaki oleh Allah di azal. Kemudian di situ dilanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Allah itu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang tadi maknanya sebagian sudah dijelaskan ketika menjelaskan Bismillah. Gitu. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, memberikan rahmat yang sangat besar kepada kita. Di antara nikmatnya, rahmatnya adalah alladzi ahhalaka bil wukuf baina yadayhi wa ja'alaka tuqatibu wa tunaji. Allah yang membuat kita bisa berdiri beribadah kepada Allah, membuat kita bisa bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Semuanya itu atas bantuan Allah. Itu termasuk rahmatnya Allah yang begitu besar. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang kepada kita. Ma'adzalika wa kusurik, padahal kita sangat lemah, kita ini tidak berdaya. Wa zulmi banyak dosa, banyak melakukan kezaliman, tapi tetap saja Allah rahmat kepada kita begitu besarnya. Wa qad sabaqat laka min rahmah qabla khalqik wa taswirik. Dan rahmat Allah itu sudah ada sebelum kita diwujudkan. Kita diwujudkan dengan rahmatnya Allah. Kita diberi mata, dicukupi oleh Allah, semuanya dengan rahmatnya Allah. Renungkan makna seperti ini ketika membaca ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian suman fitan bisa kawahurara. Kemudian hilangkan dari kita gurur kita, sikap gurur kita. Kita merasa mampu, merasa hebat, merasa bisa, merasa punya daya dan upaya. Hilangkan semua itu dari hati kita, dalam pikiran kita. Washhad nuzula khasiyatir rahmah fi taulik wa jilbabil ismati bisulik wa ghayyib fi mulkiyatihil khasa syu'urak di qaulika malik yaumiddin. Hilangkan semua itu perasaannya. Kita merasa ini, merasa itu, merasa mampu, merasa bisa, merasa punya daya, upaya, kekuatan, ilmu, kecerdasan. Hilangkan semuanya itu dengan mengatakan malik yaumiddin. Allah pemilik segalanya. Allah pemilik segalanya. Termasuk nanti di hari pembalasan, Allah yang menjadi rajanya, Allah yang memiliki segalanya. Malik ini ada dua bacaan, sama-sama qiraat sab'ah. Ada yang maliki, ada yang maliki. Nah, sama-sama bisa. Hurufnya Fatihah itu 155 huruf. Kalau kita baca maliki, kalau kita baca panjang
156 huruf. Maliki yaumiddin. Amalnya salaf dari kalangan Sadar Al-Balawi itu ketika sholat rakaat pertama Fatihahnya dibaca panjang, Maliki yaumiddin. Kalau rakaat kedua Maliki, biar dua-duanya diamalkan. Ini yang diamalkan oleh para salaf dari Sadar Al-Balawi. Jadi rakaat pertama Fatihahnya dibaca panjang, Malikinya Maliki yaumiddin. Rakaat keduanya Maliki yaumiddin. Kemudian Maliki yaumiddin artinya apa ini? Allah yang menguasai segalanya. Ketika nanti dari pembalasan tidak ada yang bisa menunjukkan kemampuannya, kehebatannya, semuanya milik Allah. Maka dengan begitu kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu fa'idah afaqta min taksyatul jalal. Ini Maliki yaumiddin ini adalah termasuk sifat jalal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sadar dari dahsyatnya keagungan Allah, fanhat ala qadamil ajzi wal idlal wal syad ya mahubika fi halatil jamal. Jangan kita berlarut-larut dalam dahsyatnya sifat jalal, tapi bangkitlah dengan kaki kelemahan, dengan penuh kehinaan, penuh rasa tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan apapun. Wajhat yang mahubika fi hal jamal. Perhatikan bagaimana Allah yang membuat kita berdiri, yang membantu kita. Kemudian katakan iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah. Iyyaka maksudnya ditaruh depan untuk menunjukkan makna taksis atau hasr, membatasi. Hanya kepadamu kami menyembah. Kalau dikatakan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, itu nanti mungkin menyembah kepadamu juga yang lain. Tapi begitu iyyaka na'budu, hanya kepadamu, muncul makna hanya. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah. Dan ibadah kami bukan karena dari upaya kami, karoman minta. Itu adalah kedermawanan darimu ya Rabb. Kami bisa beribadah hanya kepadamu, itu adalah kedermawananmu. Wa ihsanan, kebaikan darimu. Wa lutfan, kelembutan, wa amtinanan, anugerah darimu. Hanya kepadamu kami menyembah, bukan atas daya upaya kami, bukan atas usaha kami, semuanya anugerah darimu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta bantuan, meminta tolong. Kenapa? Karena tawakkulan, karena pasrah kepada Allah. Hanya kepadamu kami minta tolong, tidak kepada yang lain. Kami tidak mampu beribadah ya Allah, tapi kami meminta bantuanmu agar supaya kami bisa terus beribadah. Kami tidak bisa melakukan apapun yang kami inginkan ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah untuk mengabulkan seluruh keinginan-keinginan kami. Ketika itu fahina idin yaskul rabbuk. Saat itulah ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ketakutan kita akan menjadi tenang. Sebelumnya pada Maliki yaumiddin kita takut karena itu sifat jalan. Begitu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saat itu ketakutan kita menjadi tenang. Wa ya'zum tama'ud. Akhirnya kita punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'alhu bihi. Habis itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita itu malas dan bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti perintah Allah kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa, "Salli walau min hasyab." Wahai Musa, mintalah kepadaku walaupun hanya sekedar garam untuk makan malam. Jadi kita diperintahkan sering-sering minta kepada Allah walaupun sesuatu yang zahirnya sedikit, remeh, sepele. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk minta kepada Allah walaupun sekedar garam untuk makan malam. Apalagi permintaan yang besar, karena itu seringlah mengatakan ya Rob, ya Allah, hamba minta kepadamu ini itu. Sering-seringlah minta kepada Allah. Allah itu semakin Anda sering minta, Allah semakin senang. Beda dengan manusia. Manusia itu dimintai sekali, dua kali mungkin membantu. Kalau sering-sering minta bantuan itu berarti marah manusia itu kalau kita sering-sering minta bantuan. Tapi kalau Allah ya, semakin sering kita minta semakin cinta. Semakin kita tidak pernah minta semakin murka. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah
itu sangat cinta kepada al-mulhin fi doa, orang yang maksa terus minta kepada Allah, itu semakin dicintai oleh Allah. Dan hati-hati kalau berdoa kepada Allah, ada adabnya. Jangan pernah Anda minta kepada Allah kemudian Anda mengatakan da'autullah falam yustajib li atau falam yujibni. Aku minta pada Allah tapi tidak dikasih. Jangan, itu termasuk adab ketika berdoa. فإذا سكن روضه من هيبته سبحانه وتعالى وعظم طمعه في فضله سبحانه وتعالى، فإنك تعبد الله كرما منه عليك، إحسانا منه عليك، لطفا منه إليك، امتنانا منه عليك. انتبه، تعتقد أنك تمتن على الله. البارح قمت الليل، البارح صليت قبل الفجر ركعتين، البارح قرأت أوراد، ختمت القرآن في يوم وليلة. انتبه، تقعد مغفل. يمنون عليك أن أحسن لهم، قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم. والحمد لله امتنانا، وفقك للعبادة امتنانا، ولم يخذوك في المخالفة والمعصية، منه سبحانه وتعالى من ذي الجلال. وأنت تستعين به سبحانه وتعالى بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، وعندك يقين لا شك فيه أنه لا يجزي إليك المعونة إلا هو، لا يعينك إلا هو. فإذا سكن روعك وعظم طمعك في مولاك سبحانه وتعالى، حينئذ فاسأله به، لا بنفسك، به كمال الاستقامة. اسأله ما طلبه منك، ما طلب الله منك، استقم. قل الله ثم استقم. ما طلبه منك الله سبحانه وتعالى بقولك اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا هادي المضلين لا هادي له غيرك، اهدنا الصراط المستقيم. فانوي به الينبوع الذي يشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عين الحياة، أعني روح الشريعة الذي اسمه كمال الاستقامة. هذا هو الصراط المستقيم. من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى شرع حبيبك محمد، إلى سنة حبيبك محمد، إلى آدب حبيبك محمد، إلى خلق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانوي بذلك أيضا الينبوع الذي يشرب منه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الحياة، عين الحياة. ولو نويت بإهدنا الصراط المستقيم، فمن أسماء الصراط المستقيم أي اهدنا بمنهج حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن روح الشريعة الذي جسمه كمال الاستقامة. والاستقامة هي التي طلبها الله منك، وهي أعظم الكرامة، بل هي عين الكرامة الاستقامة، ليس طيرانا في الهواء ولا مشي مع الماء، هي الاستقامة والثبات عليها. أما يستقيم يوم ويلعب يوم، يستقيم يوم يلعب يوم، هذه ما استقامة. يعني إن أحب العمل الله أدومها وإن قل، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى الاستقامة على العمل. الاستقامة
تظهر آثار العلم، آثار الأوراد، آثار الأذكار للاستقامة. نعم، فاسألوا الاستقامة. اللهم قومنا إذا عوججنا وأعنا إذا ذكرنا، وفي هذا ما يوزيك عن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بالذي خطابك تلذذوا. أنا في البداية يجد العبد كلفة في العبادة، بعدين يجد لذة ما يقدر يتركها. مضطر في قيام الليل ما يقدر، تفوت عليه لذة كثيرة. في البداية كان لا يقوم بتكلف بتعب ويشوف الفراش بعين وينظر إلى الوضوء بعين، بعد ذلك خلاص التزم بطاعة الله. أنعمت عليهم بلذيذ خطابك وحسن ملاطفتك واقترابك، حتى يقول قائلهم لو كان أهل الجنة على ما نحن عليه بالليل من لذيذ خطاب الله ومناجاته فإنهم لفي عيش طيب. لأنهم في جنة قبل الله، قبل الجنة، جنة الدنيا، جنة المعرفة بالله، جنة لذيذ مخاطبة الله، جنة لذيذ الطاعة لله سبحانه وتعالى. هذه جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ وهم النبيون والصديقون الذين اصطفيتهم لطاعتك واختصصتم لحضرتك ونعمتهم بمشاهدتك وأدخلتهم جوارك في دار كرامتك وأدخلتهم جوارك وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل الله وكفى بالله عليما. غير المغضوب عليه يا رب لا تجعل من الذين غضبت عليهم، الذين عرفوا الحق وخالفوا الحق، هذا المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ يعرفون الحقيقة ويكتمونها ولا يعملون بمقتضاها. المغضوب عليهم. الشمس أشرقت قدامهم ينكرون الشمس، قدامهم الشمس شارقة ينكرونها لظلمانية بواطنهم. غير المغضوب عليهم. كل من عرف الحق وجحده ذاك المغضوب عليه. أهون من هو ولا الضالين. هؤلاء ما جاءوا على الطريق أصلا، ولا الضالين مساكين ما جاءوا على الطريق ولا بحثوا عن الطريق الصحيح، وعندهم من لا يدلهم من لا يأخذ يدهم. لا يكتفون، لا يكتفون في متابعة جوجل. وما أدراك ما جوجل. تعالوا اسألوا أهل العلم المتصل. قال لا، كلما أشكلت عليه مثلا فيسأل جوجل. هذا ضلوا الطريق مثلا. أما الأول الموضوع عليه عرفوا الطريق وجحدوه أنكروه. اليهود كانوا يعرضون وصف النبي محمد، سفر كامل في التوراة في وصف النبي محمد، يخفونه حتى عن أولادهم ما يعلمونهم إياه. والنصارى التبس عليهم الأمر. لما رفع الله سيدنا عيسى قال أصلي، لما خلقه الله بدون أب قالوا إله. جهل جهال جهال. فنقول لهم بسم الله يا جهال. ماذا كان معجزة سيدنا عيسى؟ أول معجزة سيدنا عيسى أن نتكلم بالمهد. لماذا يا جهال ما تقولون هذه المعجزة العظيمة؟ لماذا لا يذكرونها النصارى؟ لماذا لا يذكرونها؟ لماذا؟ لأنه لما ولد تكلم بالمهد أول كلمة قالها إيش؟ قال إني إله، قال إني ابن الله، قال إني عبد الله. خلاص، من أين جبت الثالوث والتثليث؟ من أين يا جهال؟ إذا أنتم ما بحثتم عن الحقيقة. هذا ضال، ما بحث.
ثم كلفت خاطرك حتى تبحث عن مسألة وأنا ما عرفت المسألة. وهكذا في الليلة في أو كانهم لما عرفت العبارة هذه وجهي تتوضأ صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى يريد أن الله يفهم هذه العبارة يكذب الله فيك أن تفهم العبارة ولا أنت تفهم بحولك وقوتك أنت فلا تفهم العبارة وتبديه من المولى سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المغضوب عليهم بحرمان طاعتك وعدم سلوك محجتك لإقامة حجتك، ولا الضالين الذين ضربت عنهم الحجاب ولم تسمعهم لذيذ الخطاب ولم تسكرهم برحيق الشراب وقل حال كونك خاضعا لجناب واقفا ببابه موقنا منه بالإجابة آمين. اللهم استجب حال كونك موقنا لا شاكا ولا ظانا حاضرا لجنابه أي رب عبدك واقف على عتابك واقف على بابك يرجوك يا رب. اللهم استجب دعاء. كثير من المؤمنين هم يؤمن هذا الإيمان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر الله ما به تمام. فلهذا ينبغي أن تتأخر أن يقول كما الضالين سكتة لطيفة حتى يستمد الإمام الفتر فيقول مع الإمام والمومع آمين 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 أي اللهم استجب آمين. وأيضا يصح أمين آمين آمين. الذي لا يصح آمين خرج بالمعنى قاصدين ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين تغير المعنى آمين. فلهذا يقول حسدتكم اليهود على آمين. لكن ظهر في هذا الزمان كثير ناس حتى آمين ما يعرفونها. تؤمن في بنوت الصورة ما حد يؤمن، تدعو في بنوت الصورة في بنوت النازلة ما حد يؤمن، لكأنهم عارف عليهم الجاهلية الأولى أو وقعوا في حسد اليهود حتى أنهم ما قالوا آمين. Ketika rasa takutmu segala cara setelah membaca tadi Malik Yawmiddin itu membuat rasa takut dalam hati bagi orang yang merenungkan maknanya. Kemudian rasa takut itu menjadi reda dan kita memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah. Saat itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fas'alhu bihi, bukan binafsi, bihawli quwwati, bukan. Mintalah kepada Allah dengan pertolongan Allah. Minta apa? Sesuatu yang paling baik untuk kita minta kepada Allah adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Qulillah mustajib. Katakan Allah, kemudian istiqomahlah. Allah memerintahkan kita istiqomah. Maka doa yang paling baik yang kita minta kepada Allah adalah minta kepada Allah agar kita dijadikan orang yang istiqomah. Setelah itu silahkan doa-doa yang lain. Itu yang paling penting, minta istiqomah. Kemudian katakan minta istiqomah kepada Allah, katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukkan kami kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. As-siratal mustaqim ini termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ya Allah, tunjukkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, adab dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah ini adalah inti dari karamah, paling afdalnya karamah, bukan terbang di udara atau berjalan di atas air, bukan itu karamah.
karomah terbesar adalah ketika orang itu bisa istiqomah mengikuti ruhus syariah. Ruhus syariah itu kita dapatkan kapan? Dengan amal istiqomah. Ketika kita sempurna istiqomah kita, saat itulah kita akan ditunjukkan oleh Allah kepada ruhus syariah. Kemudian istiqomah ini sesuatu yang sangat penting, karena dengan istiqomah itu ibadah akan menampakkan buahnya, menampakkan hasilnya. Istiqomah setiap saat, bukan hari ini istiqomah, besok main-main, lusa istiqomah, besok lusanya lagi main-main lagi. Dan istiqomah itu terus-menerus. Ibadah, amal yang paling afdal itu adalah yang paling diistiqomah, rutin dilakukan, walaupun sedikit. Ahabul amal adalah wa iqal. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling rutin dilakukan, kontinu, tidak terputus-putus. Nah, itu yang paling afdal walaupun sedikit. Kemudian tujukan aku ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Nikmat apa? Ladzidul khitab. Nikmat bisa mukhatabah, berkomunikasi kepada Allah, diajak bicara oleh Allah dengan rasa lezat, rasa nikmat. Ini orang yang an'amta 'alaihim, orang yang merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya mukhatabah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa didapatkan oleh seseorang ketika sudah rutin melakukan ibadah. Kalau awal melakukan ibadah terasa berat, bangun malam, awal berusaha melakukan berat, bangun sebelum subuh misalnya, pola-pola lihat kasur, lihat bantal, pola-pola kali kaki, ya banyak. Ketika bangun itu maksa itu awal. Tapi kalau sudah terus-menerus dilakukan, justru dia mulai menjadi hiburannya dia. Kalau dia sampai kelewatan dia mulai, maka dia merasa ada yang kurang, ada yang tidak nyaman pada dirinya. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya, khususnya qiyamul ini. Sampai-sampai ulama salaf yang ahli qiyamul itu, mereka merasa kenikmatan mereka itu lebih nikmat dibandingkan dengan surga. Sampai mereka mengatakan, "Lakan ahlul jannah alaman nahnu naim." Seandainya penghuni surga itu merasakan kenikmatan yang kami rasakan ketika munajat kepada Allah di penghujung malam, mereka sungguh bahagia. Jadi mereka itu berkeyakinan saking nikmatnya qiyamul lail itu seolah-olah mereka lebih bahagia dibanding penghuni surga. Sampai mengatakan, penghuni surga akan merasakan yang nikmat yang kami rasakan. Kalau iya, senang sekali mereka. Nah, itu ulama salaf. Itu bisa dirasakan setelah rutin melakukan qiyamul lail ataupun ibadah lainnya. Nah, kemudian bila dihitabi wa husni mulatafati wa firadi. Siapa alladzina an'amta 'alaihim di antaranya? Yaitu an-nabiyyun, para nabi as-siddiqun. Ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina an'amta 'alaihim ini ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Yaitu orang yang mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya, tidak mau mengikutinya, menutup-nutupinya. Seperti orang yang melihat matahari bersinar ada di depannya, dia merasakan panas, kemudian mengingkari kalau ada matahari. Itu ibarat orang yang mengetahui kebenaran kemudian mengingkari kebenaran. Seperti kelakuan Yahudi.